pagi, setengah siang ya. Om Swastiastu. Terima kasih buat kedatangan adik-adik BEM dari Universitas Padma. Ini seharusnya jam 10 ya, ditanya ya, di Molo, karena memang agenda padat melayang ya. Jadi lain kali bisa aktif pagi kan gitu ya. Terima kasih buat kehadirannya. Senang sekali hari ini hari Kamis tanggal 28 Oktober, tepat hari Sumpah Pemuda. Nah, semangat nih anak-anak BEM ya, karena saya juga di sebagai BEM. Jadi harus semangat dalam rangka audiensi, ya kan? Dengan tema yang sudah disampaikan ya, peningkatan kasus kekerasan seksual di tengah pandemi. Saya mohon maaf itu kurang lebih audiensi ya, karena buru-buru semalam ya. Oke, saya berharap semuanya dalam keadaan sehat, juga. Dan mari kita bicarakan apa yang maksud kedatangan adik-adik ini, sehingga nanti apa yang diharapkan dari adik-adik BEM bisa terlaksana dengan baik dan saya bisa membantu. Silakan dibuka, siapa yang mau buka? Ketuanya yang mana dulu nih? Perkenalan dulu. Kenalan dulu satu persatu. Ketuanya ikut kan? Nah, silakan ketua BEM-nya dulu. Oke, silakan. Panggilannya kita. Oke. Terus wakilnya? Baik, silakan perkenalkan diri. Baik, sebelumnya saya waktunya dan waktunya itu karena ada waktunya untuk mengumpulkan kampus. Jadi kan saya dari teman-teman ini mungkin bisa dipanggil Ani. Mulai acara webinar kali ini saya dipercayai ya, ini tidak ada kategori oke, ya, oke, ya, selain itu mungkin dari kedua kandidat juga kali ini sebagai bendahara, bendahara BEM ya. Oh, bendahara panitia. Oke, lanjut. Oke. Suaranya tidak terdengar, agak dikencangin sedikit. Mana orangnya gitu ya. Oke, lanjut silakan. Saya sebagai konsultasi acara. Seksi acara. Ya. Oke, berarti masuk dalam kepanitiaan. Ya. Baik, saya menerima kehadiran adik-adik BEM dan bisa mungkin dijelaskan dengan saya karena saya juga sebagai narasumber ya. Dan nanti seperti apa dan saya lihat pembicaranya juga punya saya kan, nanti ada lagi. Silakan siapa yang Oke, silakan. Kegiatannya tanggal 6. Oke. Baik, karena besok rencana saya udah offline ke Jakarta. Kan dari awal sudah saya tanya apakah online atau offline. Kalau dari saya pribadi, jujur setiap kali saya diundang sebagai pembicara, saya memang lebih senang offline. Jadi saya lebih senang offline karena dengan offline saya bisa melihat langsung gitu loh, karakteristik juga permasalahan dan apakah yang saya sampaikan bisa langsung mengenai kepada peserta dan respon balik dari peserta seperti apa. Biasanya sih seperti itu. Suaranya kencangin, karena suaranya kencangin, belum dikeraskan suaranya gitu.
Oh, jadi pembicara yang offline itu karena sudah berdomisili dan ada di Bali. Dari Bali sendiri lah ya. Oke, karena saya dari Jakarta, yang memang saya domisili di Jakarta, berarti saya secara offline. Kalau boleh saya tahu, ada berapa pembicara? Soalnya apa di boleh? Nggak boleh dibuka lagi. Saya buka nggak apa-apa ya. Baik. Untuk ini, kalau boleh saya tahu pembicara yang dari luar kota, karena kan yang offline itu kan dari wilayah Bali sendiri, seperti dosen-dosen pengajarnya atau mungkin undangan yang dari wilayah provinsi Bali, kan gitu lah. Sedangkan pembicara yang secara online jarak jauh itu yang dari luar. Pertanyaan saya, ada berapa pembicara yang didatangkan dari luar Bali? Apakah saya sendiri atau ada beberapa pembicara yang lain? Oke, silakan. Ada 4. Oke. Bentar. KPPA. Komnas KP ya. Terus? Jadi saya tuh masih ada dari fakultas Baik, total pembicaranya ada berapa? 6. Oh, berarti yang 4 ini online, yang 2 offline. Itu dari dosen sendiri. Dosen Korma Dewa satunya dari Polda Bali. Oke. Dan untuk yang 4 pembicara yang lain kayak dari KPPA, KP dan Komisi 8, 3 ya. Karena saya salah satunya kan sudah audiensi. Mungkin audiensinya secara online juga karena mereka masih jauh ya kan. Nah, tapi dari KPPA sudah ada lebih berapa? Kan saya banyak sekali dari sana. Oh, Ibu Bintang bagus. Kemarin dari sekretaris saya sendiri juga sudah mengirim tapi waktu ini kita koordinasi juga kalau misalnya mau dibuka pada kalau tidak salah kita silakan ya. Enggak kebiasaan ya. Dari KP Komnas Perempuan oh iya di situ. Oke. Biasanya kan Kak Andi. Keduanya kan. Oke. Komisi 8 itu lagi fungsi apa itu ada anggota dari kabinet dari bagian berarti beliaunya ada di sini. dari Jakarta. Oh, tapi alam Bali. Ya, Namanya ada di sudah konfirmasi. Namanya siapa? Bapak Alif. Baik. Terus rombongan acaranya? Nah, ini yang kemarin saya mempertanyakan sama Rizky ya. Di sini hanya tertera pembicara pertama, pembicara kedua, pembicara ketiga. Saya di pembicara kelima. Berarti oke, ini ya. Pembicara kelima. Baik. Durasinya 35 menit. Itu lain dengan tanya jawab. Berarti hanya saya penjelasan presentasi aja dulu dari Mas Haji. Setelah itu tanya jawab. Ya. Setelah itu kesimpulan.
Nah, ini ditentukan nggak ada berapa peserta? Untuk pesertanya kita tak menentukan jumlahnya, tapi untuk penjangkauan Mahasiswa Warmadewa Fakultas Hukum saja atau untuk umum? Karena kalau kita berbicara tentang perempuan ini kan bukan berarti hanya khusus Fakultas Hukum kan gitu loh, bisa Fakultas Ekonomi. Ini kan secara internasional kita bicara, ini bukan nasional lagi sudah gitu loh. Gimana? jadi nanti ada dari Link Zoom. Ya. Baik, berarti terbuka untuk juga ya. Oke. 400 peserta. Ya. Itu berbicara tidak ada dari mahasiswa aktif atau dewa juga sama tahu kan tidak berat itu cara kita Apa nanti juga saya zoomnya dibagikan ke saya supaya nanti mungkin anggota Pawin juga ikut. Karena kan anggota Pawin kan akan dari wilayah Aceh sampai sampai wilayah Papua. Jadi kan bisa mengikuti kegiatan ini. Dari awal ya, dari awal jam 8 pagi. Terus untuk registrasi pesertanya, apakah secara online? Karena kan pernah saya diundang juga sebagai pembicara untuk registrasi juga secara online. Apa sudah disiapkan? Baik. Baik. Oke, ada lagi? Biar nggak ngintip-ngintip gitu ya. Sambil dibuka nggak apa-apa ya, udah jadi. Iya, tolong. Ya, silakan. Pembicara. Lalu sesi yang kedua. Kalau untuk pembukaannya nanti dari rekor ya. Baik, terus ini kan tugasnya si MC nanti kan. Jadi pertanyaan dari proses yang sendiri dan konsep kita ambilnya per dua pembicaraan. Jadi setiap pembicaraan jadi supaya mungkin sana ada sedikit diskusi antara pembicara keempat dan pembicara kelima. Baik, berarti saya harus komunikasi dengan Bapak Alif. Pembicara keempatnya dari pembicara keempat? Bukan, pembicara keempat itu dari KPDP. Oh, sebentar. Saya pembicara pertamanya siapa? Dari Polda. Oke, ini yang pertama. Terus yang kedua dari Oke, akademisi ya. Bujita. Yang kedua. Oke, yang ketiga Alif. Yang keempat dari Komnas Perempuan. Komnas Perempuan. Yang kelima saya, ya. Yang saya kelima. Biasanya kalau yang mengumpul ini dapat pondok ini. Intermezzo biar nggak tegang gitu loh. Ya, karena kan dia bagian penutupnya biasanya bagian ngantuk-ngantungnya kan gitu. Karena kalau udah bicara seperti itu, aduh, dari awalnya tegang, ya kan, dari awalnya dari Polda, terus dari dunia akademisi. Nah, lanjut yang ketiga dari Komisi 8 kan, DPR RI. Nah, terus keempatnya dari KP, ya. Istirahat lagi itu udah setengah, ibarat lampu udah setengah watt, kan gitu. Baru nanti Ibu Bintang sama saya. Berarti saya nanti koordinasinya sama KPPA ya. Nanti saya bisa dikasih nomor kontaknya, nomor personalnya dari siapa yang pasti, apakah Ibu Bintang sendiri atau siapa yang mewakili. Kan gitu. Nah,
Jadi saya pun bisa misalkan nih kita koordinasinya biasanya durasi berapa menit, tapi biar kita nyambungkan gitu. Nah, jadi kan ini kan ada kaitannya karena kami juga konsentrasi Pawin selama ini sejak 2014 sudah MOU kerjasama dengan KPAI dan juga menjadi mitra Komnas Perempuan. Bahkan kemarin kami ada kegiatan yaitu ulang tahunnya Komnas Perempuan yang ke-23. Jadi itu juga dirayakan secara online. Kemarin saya juga mengikuti karena kami diundang kemarin dalam rangka memperingati Dirgahayu Komnas Perempuan. Gitu. Itu kemarin. Tapi biar komunikasi kalau sama itu saya tidak tahu tinggal sama yang kami PA ya. Karena kan sudah waktunya gitu. Jadi kan pembicara 1, 2 tanya jawab, pembicara 3, 4 tanya jawab, istirahat, kan break. Nah, pas jam ngantuk-ngantuknya baru masuklah ini KPPA sama saya kan gitu. Nah, itu yang sedikit harus menyita banyak sekali energi dan harus berbicara yang apa ya bikin melek mata. Iya, terus ada lagi deh. Ada lagi yang mau disampaikan? Iya. Iya dong, karena persiapan rencana kemarin saya ditugaskan sama pimpinan saya rencana tanggal ya mungkin awal-awal November saya akan ke Padang karena akan ada pelatihan paralegal di sana. Kan nggak apa-apa kalau secara online kan saya bisa mengikuti di mana aja. Nah, kecuali kalau adik-adik mengundang saya secara offline harus saya kosongkan ini kali kan gitu. Tadinya kan saya tanya jauh-jauh hari itu karena biasanya kalau memang secara offline saya harus booking dulu pesawat jauh 2 hari kan gitu. Tapi karena itu sudah bilang online itu kan bisa di mana aja. Kalau mungkin tadi itu bisa buat saya kalau gitu. Nah, jadi kalau seperti ini jadwalnya nanti bisalah saya upayakan untuk ikut dari awal ya dari pembukaan. Karena ini kan harus resmi ya, seremonial juga. Kalaupun nanti bersamaan dengan pelatihan yang ada di sana kan bisa. Oh yang pasti saya presentasi untuk materinya di jam setelah KPPA yang pasti ya. Iya, setelah KPPA. Oke, ada lagi? Itu aja? Cukup? Ada lagi yang mau ditanyakan? Ini saya kok membaca di sini ada sertifikat. Ya, ini penyerahan sertifikat apa yang dimaksud ya? Jadi nanti dari masing-masing bicara kalian memberikan untuk bicara online mungkin nanti kita menggunakan juga, tapi untuk penyerahan sendiri melalui sertifikat. Oh baik, jadi ini untuk pembicara kedua dan ketiga. Untuk semua pembicara. Oh semua ya. Baik. Jadi nanti kita akan beberapa kali penyerahan sertifikat. Oh iya. Oh berarti yang jam 4 ya? Oke. Lagi? Tengok kanan kiri kedap-kedip mata. Nggak apa-apa mumpung sekarang belum pelaksanaan, jadi kalian bisa prepare itu sematang mungkin kan. Saya berharap acaranya spektakuler kan gitu. Jadi nanti bagikan aja supaya kami juga punya media yang namanya media advokat, supaya semua advokat yang ada di seluruh pelosok dunia ini bisa melihat, oh ini loh BEM dari Universitas Warmadewa sudah bikin kegiatan yang namanya apa ini? Red Colony Law File. Apa dah? Saya nggak pernah. Yuk. Nah, silakan. Apa artinya Red Colony Law File keempat? Berarti sudah bikin 1, 2, dan 3. Coba. Nah, untuk kelompok ini sebenarnya dari dulu itu ada itu menjadi inspirasi itu dari menceritakan bahwa itu pasukan merah hukum yang punya identitasnya karena sebenarnya masing-masing fakultas studi bahwa punya identitas dari masing-masing kegiatan. Nah kita di luar ini itu ada bahwa nah di mana Red Colony awalnya itu dibuat hanya sekitar ada
masuklah debat di sama debat dan kemudian pun terus sudah isi debat lagi isi debat karena Debat publik, debat publik itu bukan? debat umum itu dan kemudian ketiga itu cuma sebentar karena sekarang ada ketabrak sama pandemi. Oh berarti ini agenda tiap tahun ya? Oh setahun sekali. Berarti kalau yang keempat ini sudah mau lulus ini. Apa ini? Sedangkan bedanya kan menjabat cuma 1 tahun saja. Oh, siap. Jadi nanti kalau BEM yang sudah punah melanjutkan kepada BEM yang baru dan ini berlanjut terus. Berarti ini sudah kegiatan yang keempat, tahun keempat ya. Red Colony, pasukan merah hukum, boy, keren nih. Karena memang kita backgroundnya kalau foto pasti merah ya. Siapa takut kan gitu, makanya pakai merah. Bisa aja. Ya bagus. Saya berharap adik-adik semangat semuanya dan pantang mundur sebelum layar tertempat. Kami gitu. Oke, ada lagi? Join sebagai apa? Oh, gini maksud saya. Ini kan tadi sudah dibicarakan melalui online, ya kan? Target 400 peserta, ya kan? Baik secara online dan offline. Nah, kalau memang bisa secara online, nanti dibagikan aja Zoom link-nya kepada kami, kepada Pak Win, supaya saya share di grup Pak Win. Nah, nanti kan pasti kalau si hostnya menerima, kan nanti tertera dari mana kan gitu. Ya kan? Itunya aja, dibagikan aja link-nya kepada kami supaya bisa saya share kepada semua anggota Pawin seluruh Indonesia. Boleh. Nah, kalau memang nanti mau bikin seperti background ya, background untuk mengikuti acara ini monggo dibikin, nanti nggak apa-apa supaya saya pun bisa sesuaikan dengan anggota yang mau. Boleh? Diawali dengan Pak Win. Oh, siap. Bisa menerima karena bingung siapa Ya, boleh. Jadi nanti anggota Pawin harus ada katakanlah kode web. Oke ya. Oke, jadi nanti saya kasih info untuk semua anggota supaya hostnya bisa menerima, oh ini dari Pak Win kan gitu. Jadi nanti juga misalkan saat ada mungkin ada kenangan seperti dokumentasi kan tertera, oh ini dari Pak Win sekian orang kan gitu. Boleh? Bagus. Ada lagi? Nah, ini yang mau saya tanyakan. Ya, kan tadi judulnya terbuka untuk umum. Apakah ada pembatasan? Misalkan nih, anggota Pawin ingin join ikut, ya kan? Apakah ada pembatasan berapa orang untuk anggota Pawin atau memang boleh semuanya? Kayak contoh, kita ada beberapa DPC di daerah kan gitu. Bali aja deh, nggak usah jauh-jauh. Ada yang dari Kumpung, ada yang dari Singaraja, ada yang dari Jembrana, ya kan? Apakah dibatasi atau memang terbuka seluas-luasnya? Ada masalah Oh, baik ya. Nanti 10 ke 15 saja ya. Kalau gitu nanti bisa perwakilannya di provinsi, ya kan? Jadi kayak khusus DKI Jakarta, dari Jogja, terus ada lagi yang dari NTT, ya kan? Tapi cuma 15 orang. Saya untuk sementara dulu. Jadi paling tidak keterlibatan anggota Pawin yang ikut dalam kegiatan adik-adik ini bisa ikut support kan gitu. Ini loh kita disupport sama anggota Pawin dan anggota
dan sebagai apa ya, pembicara juga mengundang dari Palu. Karena nanti juga pasti ditanya dari Komnas Perempuan biasanya juga ditanya, ini kan ada pembicaraan nih satu, apakah boleh anggota Komnas sendiri mengikuti ini? Pasti begitu. Kemarin pun saat saya mengundang Bali juga ditanya, tolong dibagi linknya supaya anggota dari sana juga bisa mengikuti. Karena butuh dokumentasinya orang. Kayaknya, tidak apa-apa untuk sementara karena memang harus ada absen ya, kita batasi dulu, paling tidak minimal ada keterwakilan dari provinsi lah ya. Nah nanti kalau ada tambahan nanti coba nanti ya bisa hubungi ya. Ada lagi? Sini aja. Di mana ada kantor Pradip, ada Pos Baku Nadif, ada Paulin, ada Gradif. Ini yang harus kalian tahu, gitu loh. Jadi organisasi induk kita yaitu Pradip, ya kan? Sebagai organisasi advokat tertua dan terlama yang ada di Indonesia, ini kan punya beberapa lembaga konsentrasi. Yang pertama ada Pos Baku Nadif. Nah sudah tahu nih Pos Baku Nadif, ya kan? Tiap-tiap pengadilan diklik Pos Baku Nadif udah ada di seluruh Indonesia. Nah, terus yang kedua ada Paulin. Paulin ini kan khusus untuk menangani kesetaraan gender. Jadi undang-undang kewanitaan kita angkat. Bahkan kita nanti kalau sudah undang-undang tentang perlindungan ekspos. Kalau mungkin selama ini yang diekspos itu adalah yang viral-viral aja, lah yang di pedalaman dan di pelosok-pelosok, bahkan saya pernah ke Jambi sampai ada kakak beradik yang dihamili oleh ayah kandungnya sendiri, bagaimana? Ya kan? Nah, ini ada Paulin, lembaga konsentrasinya tadi juga. Nah, untuk yang konsentrasi di bidang penelitian hukum ada namanya Gradif. Nah, jadi pergerakan. Jadi pergerakannya Pradip melalui lembaga konsentrasinya yang namanya Gradif, sama pergerakannya. Gitu loh. Jadi sama-sama bergerak dan kita punya satu media online sekarang namanya Varia Advokat. Sehingga Varia Advokat ini sangat memfasilitasi pergerakan anggota Pradip yang ada di mana saja. Mau yang di Paulin, mau yang di Pos Baku Nadif, mau yang di Gradif. Gitu loh. Karena apa ya, suasana pandemik yang menuntut. Kan kita dituntut karena keadaan. Emang senang tadi aja saya nggak jujur kalau pakai masker, tapi karena protokol kesehatan dan ini udah jaga jarak ini ya, udah jaga jarak. Saya makanya kan kemarin istilahnya Bu ada berapa personil ya kita kapasitas aja dulu ya. Yang penting sudah kita pakai prokes dan sudah cuci tangan di depan, kita patuhi lah aturannya. Gitu. Memang sangat tidak nyaman, tapi gimana lagi? Karena keadaan lah yang menuntut, akhirnya Varia Advokat inilah yang memfasilitasi untuk pergerakan dan kegiatan sebuah orang Pradip yang ada termasuk Paulin. Dan Paulin ini harus terus bergerak. Nanti kalau sudah kantor cabang di sini ada, ya, karena ini kan masih kantornya Pradip ini kan. Kalau kantor Paulin di sini sudah ada dan semua ada di tiap-tiap cabang yang ada ini, baru kita nanti akan turun ke jalan. Dan ini kita peringati nanti tanggal, biasanya tanggal 25 November sampai tanggal 10 Desember, itulah 16 hari kampanye anti kekerasan terhadap perempuan. Saya biasanya turun. Kalau kami di Jakarta, bagi saya bukan hanya perempuan dan karena memang konsentrasi Paulin adalah untuk perlindungan hak-hak kaum perempuan dan anak Indonesia. Gitu loh. Tapi laki-laki jangan seperti ini, jangan karena ada Paulin, saya kok rasanya nggak diiniin nggak. Jadi supaya gini, kesadaran wanita Indonesia kalau menurut saya ya, wanita
Indonesia dulu kan dianggap orang nomor 2, second, orang kedua, apa-apa nomor 2, apa-apa di belakang, apa-apa nanti dulu kan gitu. Tapi dengan adanya Pavin ini kita mencoba memberi edukasi kepada masyarakat yang awam hukum, yang tidak mengerti tentang proporsinya dalam rumah tangga atau kehidupan bermasyarakatnya. Gitu. Dan masih banyak sekali perempuan, ini saya bicara perempuan yang tidak mengenali apa sih, ada berapa macam sih kekerasan. Jangan-jangan ada berapa macam. Ada tunggu presentasi saya supaya bisa dijelaskan. Minum aja deh sayang, nggak apa-apa. Silakan diminum, yuk, silakan diminum ada. Ya nggak apa-apa. Jadi nanti saya senang banget dengan adanya sesi tanya jawab yang tidak tahu mungkin. Kan tujuannya ini mengedukasi, mensosialisasikan, gitu loh. Bahwa mereka ini sebelum terlalu perempuan punya hak. Dan kita juga selalu memberikan hak perempuan di dunia kan. Ayo lagi coba. Jadi kalau tanya tuh ibu-ibu keluar semua belanja. Bagus sih kegiatannya. Dan jangan berhenti di sini ya. Terus ya berikutnya walaupun sudah berganti personil. By the way, kalian semester berapa ya? Saya semester 3. Masih baru. Oke, kalau Rizky? Sama. Adek? Oh, semester 5. 5. Biar kenalan sama saya iya lah. Mak bapaknya hukum. Terus yang mewarisi kantor hukumnya siapa nanti? Harus begitu. Kita harus bangga sebagai orang hukum karena negara kita negara hukum. Itu aja kuncinya, bukan ekonomi. Bicaranya hukum. Nah, kan kemarin juga sih sedikit ini sama ibu kan di WA kan hati-hati dalam berbicara, baik itu kata, kalimat, WhatsApp, ya, HP kaca, semua bisa dilapori, kan gitu. Hati-hati. Orang hukum itu paling tidak menjadi teladan. Coba tengok, beda banget antara orang hukum, orang ekonomi, orang akuntansi, dan itu asal sosial. Dan kita harus selalu aktif. Ini perkembangan zaman, perkembangan undang-undang, perkembangan apapun yang ada di dunia ini orang hukum itu bisa masuk ke sana, masuk sektor senjata. Itulah ciri orang hukum. Jadi orang hukum harus jadi teladan. Jangan sampai orang hukum melanggar hukum. Contoh, mahasiswa hukum, masih mahasiswa hukum, tapi udah belajar hukum. Ternyata naik sepeda motor kagak pakai helm. Melanggar hukum kan? Orang dekat aja kok apapun alasannya. I don't care, gak peduli. Orang hukum nggak boleh melanggar hukum. Ada lagi ngebawa dompet kelupaan. Kenapa itu keluar kalau nggak habis jalan? Mau dorong. Jadi kita tuh harus memberikan, karena kita sudah katakanlah sudah dibilang masyarakat menjadi teladan, minimal jadi teladan buat kita. Hebatnya dari lingkungan kecil, kita, keluarga, ya, terus masyarakat tetangga kanan kiri, ya kan? Orang hukum tapi omongannya kotor kasar, kan? Jelek jadinya. Jadi orang hukum itu dilihat tutur katanya. Kalau saya bilang orang hukum itu sangat teliti dalam hal surat. Kenapa? Bikin surat itu ada artinya. Setiap kata, kalimat, titik, koma, tanda seru, tanda baca itu ada. Jangan salah. Hati-hati sama orang hukum. Tetap ditutup kenapa? Ya itu aja itu aja. Ya, yang penting kalian bangga jadi orang hukum karena itu pun orang. Oke? Ada lagi? Itu aja. Ya, terima kasih buat kehadirannya adik-adik BEM. Salam buat adik-adik semua mulai semester awal terakhir. Jadilah orang hukum yang patuh pada kita. Karena itu adalah ciri khas kita sebagai warga Indonesia yang berwarga negara hukum.
Senang kan kalau ngomong hukum ya? Oke, itu aja. Mungkin sebelum kita selesai, kita akhiri. Apabila ada kata-kata ibu yang kurang berkenan, ya kembali lagi itu cuma manusia biasa yang banyak kelemahan dan kekurangan. Kalau maklum dan maafkan. Kalaupun ada kesalahan, itu adalah kesalahan dari sains. Tapi kalau ada kelebihan dari ibu,